Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya beda dengan yang kemarin karena sudah lepas dari Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Jadi temanya beda. Temanya adalah konsep dasar untuk merubah diri kita sendiri sebelum merubah orang-orang terdekat kita. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa tekan juga dolarnya untuk super chat ataupun super stiker. Seperti apa sih konsep dasar untuk merubah diri kita ini? Kenapa konsep ini keluar? Karena saya terinspirasi oleh diri saya sendiri berikut orang-orang di sekitar saya. Awalnya saya sering menyaksikan orang lain menyuruh merubah, entah itu keluarganya, entah itu tetangganya, entah itu temannya, sahabatnya, rekan kerjanya, bahkan orang-orang di sekitar, sedangkan dirinya sendiri belum bisa berubah. Nah, dari situ inspirasinya. Karena konsep ini saya punya patokan, ya, punya pedoman. Tuhan tidak menyukai kepada orang-orang yang berkata-kata tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, seperti itu. Saya rangkum, saya ringkas, akhirnya saya menemukan konsep dasar. Hasilnya hanya tiga konsep dasar untuk merubah diri kita sendiri. Yang pertama adalah mulailah berubah dari diri kita sendiri. Jangan berdasarkan disuruh-suruh oleh orang lain, tetapi berdasarkan hati nurani, berdasarkan hati sanubari diri kita sendiri. Karena saya berani menjamin kalau diri kita ingin berubah karena disuruh-suruh oleh orang lain, mayoritas, hampir kebanyakan jarang berhasil. Karena sudah ada rasa ditekan, rasa disuruh, seolah-olah diperbudak. Nah, disitulah awalnya. Gak bakalan muncul tulusnya, karena terpaksa disuruh oleh orang lain, karena merasa tertekan disuruh-suruh oleh orang lain. Maka saya ambil kesimpulan, mulailah dari diri kita sendiri berdasarkan hati nurani dan hati sanubari kita sendiri. Contoh, di saat diri kita ini mendapatkan pemahaman yang baru, harus seperti itu,
pasti pertama yang muncul adalah bagaimana sih caranya seperti itu? Bagaimana sih supaya ketemu cara prosesnya supaya bisa seperti itu? Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh diri saya waktu dulu. Semakin hari dan semakin hari keinginan untuk berubah dengan cara proses yang saya dapatkan dari pemahaman itu akhirnya, oh berarti harus begini caranya. Nah, disitulah kita akan menemukan suatu teori, suatu konsep, bukan kata orang lain, tetapi karena pengalaman kita sendiri yang telah kita jalani. Konsep nomor 2 adalah mulai dari saat ini juga. Mulai dari sekarang juga. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Kalau ada pemikiran, nanti ajalah, besok ajalah, lusa aja dah, pasti tidak akan terjadi. Silakan buktikan sendiri. Begitu kita menemukan konsep, besok aja dah, jangan nanti, besok juga masih ada waktu, pasti besok sudah berubah lagi pikiran kita. Tidak seperti yang kemarin-kemarin begitu menggebu-gebu ingin merubah diri kita, begitu ditunda pasti langsung loyo, sirna. Saat ini ketemu dengan konsep, oh prosesnya seperti ini, ya harus ini juga, jalani, jangan ditunda-tunda. Karena dengan menunda-nunda waktu, kita nggak tahu tentang sang waktu. Kita menunda, besok aja dah, lusa aja dah. Siapa tahu besok kita sudah dijemput oleh sang maut. Siapa tahu lusa kita dijemput oleh sang ajal. Kita kan nggak tahu. Hari ini ya harus hari ini juga. Jangan besok, jangan lusa, jangan nanti. Harus saat ini, harus sekarang juga. Konsep yang nomor 3 adalah mulailah dari sesuatu yang kita anggap ringan. Kenapa mencari-cari yang kita anggap ringan dulu? Supaya saat menjalani perubahan ini kita tidak merasa terbebani, sehingga tidak diketemukan rasa lelah, capek, stres, dan lain sebagainya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam harus dimulai dengan sesuatu yang kita anggap ringan. Jika sudah seperti itu, tak terasa semua yang ringan-ringan, mayoritas, kebanyakan yang ringan-ringan sudah dijalani, berarti tinggal yang agak lebih berat. Oh, berarti sekarang saya harus yang itu tuh.
terus dan terus. Puncaknya kita akan dipertemukan oleh sesuatu yang sangat amat berat sekali bagi diri kita. Karena sudah terbiasa, maka yang berat-berat pun akan terlampaui, akan kita jalani dengan hati bahagia. Itu 3 konsep untuk merubah diri, untuk menghadapi perubahan zaman ini. Siapapun seorang anak manusia, jika sudah hatinya merasa bahagia, seberat apapun pasti kita akan bahagia. Beda dengan orang yang hatinya sedang menderita, seringan apapun pasti akan terasa amat berat sekali. Itu konsep dasar dari cerita kita channel. Oke, yang baru menemukan cerita kita channel, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga subscribe-nya, like-nya, komennya membawa berkah bagi kita semua. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan yang Maha segala-galanya. Amin. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa tekan juga tombol dolarnya. Dan jangan lupa juga cerita kita channel selalu ada live streaming di setiap malam. Saya tutup videonya, sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.